Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu lalu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya. Lalu mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Hei, Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka pada sebuah tempat yang bernama Golgota. Lalu mereka memberikan dia minum anggur asam. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyatakan alasan ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala dan berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, Orang lainnya selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Dia raja orang Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh pengharapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia menghujatnya demikian juga. Mulai jam 12 malam, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, berapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, Ah! lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah,
bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah mati bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Sungguh dia ini anak Allah. dan ada di situ berdiri perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk memberikannya kepadanya, dan Yusuf pun pergi mengambil mayat itu. Mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu yang besar, kepit ke depan pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria lainnya tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kamu harus ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidup